Anda tahu komedian Jim Gaffigan? Ya, Ada satu leluconnya yang saya suka banget. Dia cerita, ada orang sok pintar bilang kalau paus itu bukan gemuk, tapi punya blubber, gumpalan lemak. Gitu, Gaffigan langsung jawab, blubber, kalau lemak bisa bersuara, suaranya pasti blubber. iya, iya. Dan semua orang ketawa, karena kata itu sendiri kedengarannya gempal dan bergoyang kan? Betul, pas banget rasanya. Nah, pertanyaannya untuk Anda, ini cuma kebetulan? Atau jangan-jangan beberapa kata memang terdengar seperti maknanya? Selama ini kan para ahli bahasa selalu bilang hubungan suara dan makna itu acak 100%. Betul, arbitrer. Nah, di pembahasan kali ini kita mau coba bongkar ide lama itu. Tepat sekali. Karena gagasan bahwa semuanya itu serba acak, ternyata mulai goyah. Kita akan bahas fenomena keren yang namanya ikonisitas dalam bahasa. Ikonisitas. Oke. Sederhananya, ini adalah saat bentuk sebuah kata meniru maknanya. Dan sumber yang kita bahas ini menyajikan bukti-bukti baru yang sangat kuat loh. Dari analisis ribuan bahasa. Ribuan bahasa. Iya, kita akan lihat bagaimana kata untuk bagian tubuh, bentuk, bahkan satu kata yang mungkin Anda pakai setiap hari tanpa sadar, ternyata sama sekali tidak acak. Oke, ini menarik sekali. Balik ke contoh blubber tadi. Suaranya terasa pas banget dengan artinya. Apa ada istilah teknisnya untuk hal semacam ini? Selain onomatope biasa seperti miaung atau guguk ya? Ada dong, konsep besarnya itu ikonitas. Dan ini kebalikannya banget dari arbitraritas yang dicetuskan Ferdinand de Saussure dulu. Oke, lawan dari acak. Betul. Nah, di dalam ikonitas ini ada dua konsep kunci. Yang pertama namanya ideofon. Ideofon. Ini adalah kata-kata yang bisa membangkitkan sensasi fisik. Bisa suara, warna, bau, bahkan gerakan. Jauh lebih kaya dari sekedar onomatope. Tunggu. Membangkitkan sensasi fisik. Maksudnya gimana? Contohnya seperti apa? Oke, sumber kita ngasih contoh yang bagus banget dari bahasa Kisi di Sierra Leone. Di sana, kata haba itu artinya goyah. Oke, haba. Tapi kalau mereka mau bilang ada sesuatu yang goyahnya terus-terusan, lama, dan heboh, mereka akan bilang haba-haba-haba. Oh, jadi pengulangan suaranya benar-benar meniru pengulangan aksinya? Tepat sekali. Anda bisa merasakan gerakannya langsung dari kata itu. Wah, jadi bahasanya jauh lebih sensoris ya. Kalau di bahasa Indonesia, mungkin mirip terbirit-birit atau tergopoh-gopoh, ada nuansa repetisi di sana? Bisa jadi, itu pengamatan yang bagus. Tadi katanya ada dua konsep. Yang kedua apa? Yang kedua namanya fonestem. Ini sedikit lebih halus. Fonestem itu sekelompok suara yang muncul berulang kali di kata-kata yang maknanya mirip, walaupun kata-katanya sendiri nggak berkerabat. Contohnya? Contoh paling gampang dari bahasa Inggris ya, kelompok suara G, L itu sering banget muncul di kata-kata yang berhubungan dengan cahaya. Gleam, glitter, glow, glimmer. Oh iya ya. Seolah-olah suara GL itu sendiri punya rasa atau aura cahaya. Jadi seperti ada gema makna di dalam kelompok suaranya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin seperti suara nge di kata dengung, gonggong, nyaring, lengking, semuanya berhubungan dengan suara yang bergetar atau panjang. Apa itu termasuk? Itu contoh yang sangat bagus. Bisa jadi sekali. Dan poin pentingnya di sini, ini bukan fenomena aneh atau langkah loh. Sumber kita menekankan adanya bias dari bahasa-bahasa barat, atau weird, western, educated, industrialized, rich, and democratic. Ya, bias penelitian. Betul. Di banyak bahasa non-barat, seperti Ewe dan Gebeya di Afrika, idiofon itu bukan kata ameh di pinggiran kamus. Mereka itu bagian inti dari tata bahasa, dipakai terus-menerus dalam obrolan sehari-hari. Oke, ini mengubah cara pandang saya. Jadi ikonisitas ini bukan pengecualian, tapi mungkin justru aturan yang sering kita abaikan. Dan ini dibuktikan oleh studi raksasa itu kan. Nah, ceritakan soal studi tahun 2016 oleh Damian Blasi itu. Katanya skalanya luar biasa. Luar biasa besar. Mereka menganalisis data dari 4.298 bahasa. 4.000 lebih. Iya, itu kira-kira 2/3 dari seluruh bahasa yang ada di dunia. Belum pernah ada yang melakukan ini dalam skala sebesar ini. Wow. Tantangannya juga besar sekali. Pertanyaan utamanya, bagaimana kita bisa yakin kalau sebuah pola itu bukan cuma kebetulan? Inggris punya nose, Jerman Nase, Prancis ne.
Tapi itu kan karena mereka satu keluarga bahasa. Tepat, Itu pasti jadi variabel pengganggu kan? tepat sekali. Itu namanya kekerabatan bahasa, dan itu harus dibersihkan dari data. Mereka pakai metode statistik yang sangat canggih untuk mengontrol itu. Juga mengontrol kata-kata pinjaman. Oke. Makanya fokusnya pada kata-kata dasar, bagian tubuh, kata ganti, fenomena alam yang kemungkinannya kecil sekali untuk dipinjam. Setelah semua gangguan itu disingkirkan, barulah mereka mencari, adakah suara tertentu yang secara konsisten muncul untuk makna tertentu di ribuan bahasa yang tidak saling berkerabat? Dan hasilnya? Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Mereka menemukan banyak sekali korespondensi suara makna yang sistematis. Misalnya, kata untuk kecil atau small di seluruh dunia itu sering banget mengandung vokal depan yang tinggi, seperti bunyi I. Seperti mini, mikro, dikit, secuil. Iya juga ya, rasanya pas. Pas kan? Lalu, kata untuk payudara atau breast sering melibatkan suara M. Kemungkinan besar karena itu suara yang dibuat bayi saat menyusu. Oke, untuk kecil dan payudara rasanya masih intuitif, tapi katanya ada yang lebih tidak terduga. Ada. Kata untuk lidah atau tongue. Secara statistik, di ribuan bahasa, kata ini sering sekali mengandung suara L. Suara L. Kenapa ya? Awalnya terdengar aneh, tapi kalau dipikir-pikir, sangat masuk akal secara fisik. Coba Anda ucapkan Oh, untuk menghasilkan suara L, lidah Anda harus melakukan gerakan yang cukup spesifik, menyentuh langit-langit mulut. Jadi ada koneksi langsung antara organ tubuh itu dengan suaranya. Tepat. Tunggu sebentar. Kalau ini benar untuk ribuan bahasa yang tidak berhubungan, berarti ini bukan lagi soal sejarah bahasa ya. Ini lebih ke bagaimana otak dan tubuh manusia secara universal terprogram untuk menghubungkan sensasi fisik dengan suara, begitu? Tepat sekali. Anda menangkap implikasi terbesarnya. Dan temuan puncaknya, yang jadi judul obrolan kita, adalah kata untuk hidung atau nose. Nah, ini dia. Di ribuan bahasa yang berbeda, dari keluarga bahasa yang sama sekali tidak berhubungan, kata untuk hidung secara signifikan lebih mungkin mengandung suara sengau, seperti N. Suara sengau, N, dan penjelasannya? Jangan-jangan sesederhana yang saya pikirkan. Itu. Kenapa? Karena suara N adalah suara sengau murni. Untuk mengucapkannya, udara dari paru-paru Anda dialihkan sehingga bergetar dan beresonansi di dalam rongga hidung. Coba ya. Coba sambil pegang hidung Anda. Oh iya, bergetar. Nah, Anda bisa merasakan getarannya kan? Iya, benar-benar terasa. Jadi, ada hubungan fisik dan perseptual yang sangat langsung antara suara yang kita buat dan bagian tubuh yang kita bicarakan. Ini bukti non-arbitraritas yang tersembunyi di depan mata kita, atau lebih tepatnya, di ujung hidung kita. Luar biasa. Jadi selama ini jawabannya ada di wajah kita sendiri. Kita bisa merasakan kata hidung saat mengucapkannya. Ini benar-benar mengubah cara saya memikirkan kata-kata yang paling dasar. Oke, jadi ada pola-pola tersembunyi yang menghubungkan banyak bahasa. Ini bikin saya penasaran, kalau kita dorong lebih jauh lagi, adakah satu kata saja yang muncul di semua bahasa, yang benar-benar universal? Pertanyaan yang bagus sekali. Karena selama ini jawabannya dianggap tidak ada. Tapi penelitian terbaru dari Mark Dingemans dan timnya menemukan kandidat yang sangat kuat. Kata itu adalah, hah. Hah, itu kan cuma gerutuan, bukan kata. Nah, disitulah kita sering salah. Mungkin Anda menganggapnya hanya suara refleks seperti batuk atau bersin. Tapi penelitian mereka menunjukkan bahwa, hah, itu sebuah kata yang dipelajari, bukan bawaan lahir. Dipelajari? Iya, fungsinya sangat spesifik. Sebagai alat perbaikan percakapan. Sinyal super cepat untuk bilang, tunggu, saya nggak dengar atau nggak paham, tolong ulangi. Oke, saya coba terima kalau itu sebuah kata. Tapi, apa buktinya ini universal? Mereka meneliti 31 bahasa yang sangat beragam dari pelosok dunia. Dan yang mencengangkan adalah betapa miripnya kata ini di semua bahasa itu. Oh ya? Polanya sangat konsisten. Pertama, selalu satu suku kata. Selalu. Kedua, vokalnya hampir selalu vokal tengah yang rendah, seperti A. Seperti A, oke. Ketiga, kalau ada konsonan di depan, hampir selalu H.
Dan terakhir, hampir selalu diucapkan dengan intonasi naik. Seperti pertanyaan, "Hah?" Iya, intonasinya naik. Bentuk haha di bahasa Inggris, a di bahasa Italia, atau di bahasa Spanyol semuanya mengikuti cetakan yang sama persis. Jadi kalau kita lihat dari gambaran besarnya, universalitas H ini menunjukkan adanya tekanan evolusioner yang sama dalam komunikasi ya. Betul sekali. Dimanapun manusia hidup, kita pasti menghadapi masalah yang sama. Kadang-kadang, komunikasi gagal. Pasti. Kita butuh cara yang paling cepat dan efisien untuk memberi sinyal, stop, ada masalah. Dan tampaknya, H adalah solusi paling optimal yang ditemukan secara independen oleh manusia di seluruh dunia. Masuk akal. Jadi kebutuhan mendasar untuk memperbaiki komunikasi memaksa bahasa-bahasa di dunia untuk sampai pada solusi suara yang paling efisien dan mirip. Oke, koneksi suara dan organ fisik seperti hidung itu jelas. Koneksi karena kebutuhan komunikasi seperti H, logis. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang lebih abstrak, seperti koneksi antara suara dan bentuk visual? Apa itu ada? Ada, dan ini membawa kita ke teka-teki terakhir yang sangat terkenal, efek Bubek-Kiki. Ah, Bubek-Kiki. Saya pernah dengar ini. Ini salah satu eksperimen paling klasik dalam ilmu kognitif. Bayangkan, saya menunjukkan kepada Anda dua bentuk. Satu bentuknya bulat, bergelombang, seperti gumpalan awan. Oke. Satunya lagi runcing, tajam, bergerigi seperti pecahan kaca. Oke, kebayang. Lalu saya bilang, salah satu dari bentuk ini namanya Buba, dan satunya lagi Kiki. Menurut Anda yang mana? Sudah pasti yang bulat itu Buba dan yang runcing itu Kiki. Tidak ada keraguan sama sekali. Rasanya mustahil kalau bentuk runcing itu namanya Buba. Aneh sekali. Tepat. Dan Anda tidak sendirian. Penelitian menunjukkan 95–98% orang di seluruh dunia, dari budaya dan bahasa manapun, membuat asosiasi yang sama persis. Wow, setinggi itu? Ini fenomena hubungan lintas indera yang luar biasa kuat. Pertanyaannya, tentu saja, kenapa bisa begitu? Nah, itu dia. Kenapa? Apa penjelasannya? Sumber kita memberikan beberapa penjelasan yang saling melengkapi. Pertama, ada asosiasi emosional. Sudut-sudut yang tajam pada bentuk Kiki secara tidak sadar terasa lebih mengancam, lebih merangsang sistem saraf kita. Benar juga. Sebaliknya, bentuk bulat dan lembut pada Bauba terasa lebih tenang, nyaman, dan aman. Oke, jadi ada kecocokan antara rasa dari bentuk dan rasa dari suaranya. Itu satu. Lalu? Kedua, ada asosiasi akustik. Coba dengarkan baik-baik suaranya. Kiki itu terdengar tajam, pendek, berhenti mendadak. Kiki? Ya, seperti suara sesuatu yang patah atau retak. Betul. Sementara Bauba lebih lembut, lebih panjang, suaranya seperti mengalir keluar dari mulut. Bauba? Iya, lebih mengalir. Jadi ada kemiripan dalam karakteristik suara dan visualnya. Dan yang ketiga, ini yang menurut saya paling keren, adalah asosiasi fisik. Coba Anda ucapkan boba perlahan-lahan. Untuk mengucapkannya, bibir Anda harus membentuk lingkaran. Boba. Oh, iya. Anda secara fisik meniru bentuk bulat itu dengan mulut Anda. Luar biasa. Sebaliknya, saat mengucapkan Kiki, sudut bibir Anda menegang dan tertarik ke samping. Lidah Anda menyentuh langit-langit mulut dengan keras. Gerakan mulut kita ikut meniru bentuk yang tajam itu. Jadi ini gabungan dari emosi, akustik, dan gerakan fisik mulut kita sendiri. Tepat. Jadi, efek boba Kiki ini bukan sekedar permainan iseng. Ini menunjukkan bagaimana otak kita, pada level yang sangat mendasar, sudah punya kabel untuk menghubungkan domain indera yang berbeda. Pendengaran dan penglihatan. Bahasa itu tidak muncul di ruang hampa. Ia memanfaatkan koneksi-koneksi fundamental yang sudah ada di dalam otak kita. Kalau begitu, mari kita coba simpulkan. Obrolan kita kali ini benar-benar menunjukkan kalau hubungan antara suara dan makna itu jauh lebih tidak acak dari yang kita kira. Ikonisitas, baik itu lewat ideofon, fonestem, atau koneksi fisik seperti suara sengau N untuk hidung, ternyata bukan fitur aneh, tapi bagian mendasar dari cara kita berkomunikasi. Dari getaran di hidung sampai bentuk tajam kata Kiki, ada sebuah logika tersembunyi yang indah dalam suara-suara bahasa kita. Benar sekali. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sumber kita menyebutkan bahwa semua penelitian ini membuka pintu baru untuk memahami misteri terbesar. Bagaimana bahasa manusia pertama kali berevolusi?
Hmm, Selama ini, para ahli bingung menjelaskan bagaimana lompatan dari tanpa bahasa menjadi berbahasa bisa terjadi. Tapi, bagaimana jika kemampuan kita untuk membuat hubungan non-arbitrer, hubungan ikonik ini, begitu mendasar bagi cara kerja otak kita? mungkinkah ini kuncinya? Mungkin kan bahasa manusia purba tidak dimulai dengan kata-kata acak, melainkan dengan meniru dunia di sekitar mereka. Misalnya, meniru suara auman singa untuk memperingatkan bahaya, atau membuat suara slurp untuk menunjukkan ada air minum. Jadi, ikonisitas adalah fondasinya. Mungkin ikonisitas bukanlah fitur sampingan dari bahasa. Mungkin ia adalah fondasi paling awal, titik nol, dari lahirnya bahasa manusia jutaan tahun yang lalu. Bukan sekedar kebetulan, melainkan sebuah titik awal yang esensial.